Para penyanyi opera memiliki salah satu suara terkuat di dunia. Tapi bagaimana mereka melakukannya? Apakah mereka memang terlahir dengan suara seperti itu? Atau itu merupakan hasil latihan selama bertahun-tahun? Kalau kita dengerin lagu-lagu penyanyi opera, kita akan menjumpai suara melengking yang bisa membuat kita merinding. Resonansi khusus tersebut disebut sebagai singers formant. Dalam bahasa fisika, formant adalah puncak-puncak pada spektrum frekuensi harmonik dari sebuah gelombang suara. Misalnya, ketika kita bilang A, terdapat beberapa formant. Formant pertama pada frekuensi rendah bergantung pada bagaimana kita membuka rahang. Semakin lebar rahang terbuka, semakin tinggi frekuensinya. Formant kedua pada frekuensi yang lebih tinggi, sensitif terhadap badan lidah. Kalau lidah kamu melet, formant kedua ini akan jadi lebih rendah. Formant ketiga, sensitif terhadap ujung dari lidah. Nah, bagi para penyanyi yang terlatih, mereka dapat memusatkan energi yang lebih besar pada formant keempat dengan frekuensi sekitar 3000 Hz. Hal ini dapat tercapai dengan menurunkan laring dan melebarkan faring. Inilah yang disebut singers formant. Jadi, formant-formant ini dihasilkan oleh kemampuan kita untuk mengatur saluran vokal yang terdiri dari rongga hidung, rongga mulut, faring, hingga laring. Dan ternyata ketika kita bayi, kita mampu mengakses singers formant tersebut, yakni saat kita menangis untuk cari perhatian orang tua. Sebab adanya pitch atau frekuensi yang tinggi ini akan tetap menarik perhatian seseorang meskipun sedang mendengar orang lain berbicara normal. Sehingga orang tua pasti akan memperhatikan bayinya. Jadi sebenarnya waktu kita bayi, kita tidak kalah hebat dengan penyanyi opera dalam melakukan sebuah pertunjukan musik. Tapi lama-kelamaan kita belajar untuk berbicara seperti orang dewasa. Kita juga belajar untuk berbicara dalam hati, sehingga lama-kelamaan kita lebih jarang menangis dan lupa cara mengakses singers formant. Sedangkan orang-orang yang jago nyanyi, melalui latihan yang tekun akhirnya dapat mengendalikan lagi saluran vokal yang mengatur pitch control tersebut. Tapi apakah itu berarti kemampuan bernyanyi hanya bergantung kepada kemampuan mengolah vokal semata? Bukannya ada ya orang-orang yang buta nada? 98% manusia dapat mengenali warna tanpa ada perbandingan warna yang lain. Kita dapat membedakan warna merah dan pink meski keduanya tidak disejajarkan. Namun, kemampuan untuk menebak pitch atau tinggi nada tertentu tanpa adanya nada-nada yang lain sebagai referensi hanya dimiliki oleh 0,01% dari manusia. Lantas, bagaimana dengan kebanyakan manusia? Dalam sebuah studi yang melibatkan 13 musisi dan 25 peserta non-musisi, digunakan sebuah alat geser yang dapat mengeluarkan suara dengan beragam pitch. Peserta diminta untuk mencocokkan bunyi yang mereka dengar dengan menggeser-geser alat tersebut supaya mengeluarkan tinggi nada yang sama. Para musisi dapat mencocokkan nada tersebut dengan akurasi mendekati 100%. Sementara bagi non-musisi, akurasi pitch yang didapatkan adalah 97%. Setelah itu, pada percobaan berikutnya, mereka disuruh mencocokkan antara nada yang didengar dengan suara mereka sendiri, alias disuruh menyanyi. Rupanya, ketika disuruh menyanyi, skor akurasi pitch control peserta non-musisi hanyalah 59%. Berbeda dengan musisi yang hampir semuanya bisa mengendalikan pitch sesuai bunyi yang diminta. Artinya apa? Sebenarnya kebanyakan manusia dapat mengenali nada, tidak buta nada. Tapi, tidak semua orang bisa memproduksi nada sesuai dengan yang dia bayangkan atau dia dengar. Singkatnya, kemampuan bernyanyi sebenarnya bisa dilatih, persis seperti orang yang bisa berotot kalau rajin ke gym. Tapi, tunggu dulu. Bukannya ada ya orang-orang yang emang punya bakat menyanyi? Tentu saja, faktor fisik juga berpengaruh dalam menentukan kemampuan olah vokal dan warna suara. Bentuk dari pita suara dan saluran suara tentu saja berkaitan dengan warna suara yang kita hasilkan. Dan itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Selain itu, karena kita belajar berbicara dari orang tua kita akan meniru cara mereka bersuara. Makanya dalam sebuah keluarga, kita dapat menjumpai kemiripan suara satu sama lain. Selain itu, salah satu penelitian yang dipublikasikan pada Frontiers in Psychology menunjukkan keterkaitan antara musikalitas dengan gen-gen di kromosom. Pada akhirnya, semua memang perpaduan antara bakat dan latihan. Tapi yang jelas sekarang kamu tahu bahwa kamu sebenarnya nggak buta nada. Kemungkinan besar kalau nyanyimu fales, itu karena kamu nggak bisa mengontrol saluran vokal kamu. Nah, sekarang ini memang semakin mudah untuk menemukan suara-suara yang bagus di internet. YouTube sendiri dipenuhi dengan cover lagu yang begitu banyak. Sepintas terlihat setiap dari penyanyi itu dianugerahi bakat suara yang bagus. Tapi, yang tidak kita lihat adalah
jam demi jam yang mereka habiskan untuk menyempurnakan karya mereka dan mengembangkan suara mereka. Dan ingat, kamu pun sebenarnya bisa melakukannya. Practice makes perfect. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman.